Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Pawon TV yang insyaallah dirahmati Allah, dan kebetulan saya hari ini menggunakan seragam ini, jadi untuk teman-teman satu komunitas, satu organisasi, salam pramuka. Alhamdulillah, tidak akan kuat mata kita memandang kalau bukan Allah yang merestuinya. Tidak akan kuat kaki kita melangkah kalau bukan Allah yang menguatkannya. Tidak akan cerah mata kita, tidak akan sehat badan kita kalau bukan Allah yang meridhoinya. Maka yang paling terpenting adalah mengucapkan syukur, jangan henti-henti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah mengucapkan syukur, maka wajiblah kita untuk menjalankan, untuk menggunakan hal-hal yang telah diberikan Allah ini, yang telah dititipkan Allah ini, di jalan-jalan yang baik, bukan di jalan-jalan yang buruk. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat Pawon TV dimanapun berada, seperti biasa saya berada di studio saya. Sudah lama saya tidak upload video, dan insya Allah hari ini saya akan memulai program baru dengan bertemakan macam-macam nanti ya. Tapi insya Allah obrolan ini mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan, asbab hidayah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada saya, umumnya kepada teman-teman semua. Hari ini saya menggunakan seragam pramuka lengkap, dan ini bukan seragam minjem. Takutnya teman-teman Pawon TV menyangka, oh ini minjem seragamnya biar keren aja di YouTube. Tidak. Ini seragam milik saya pribadi, milik saya sendiri, dan apa yang terpasang di baju saya ini adalah milik saya sendiri, bukan minjem, bukan sembarang masang dan lain sebagainya. Karena semua yang terpasang ini ada proses yang harus dilalui, makanya diberikan tanda, disematkan di baju agar menjadi momen penting bahwa dia sudah melewati segala sesuatu, ujian, cobaan dan lain-lain di ruang lingkup pramuka. Baik sahabat, hari ini saya pengen bicara tentang pramuka. Pramuka, kalau sudah bicara pramuka, otomatis kita bicara nasionalisme. Kalau kita bicara pramuka, otomatis kita bicara negarawan, seorang negarawan, negarawati. Kalau kita bicara pramuka, berarti kita berbicara bangsa dan negara. Kalau kita bicara pramuka, berarti kita berbicara tentang pondasi kenegaraan. Kok dibilang pondasi kenegaraan? Nah, ini penuh tanda tanya gitu ya. Baik, saya tidak berbicara tentang sejarah dulu. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan berbicara sejarah pramuka. Tapi hari ini saya hanya ingin memperkenalkan apa itu pramuka. Oke, teman-teman sahabat Pawon TV dimanapun berada, mungkin termasuk juga murid-murid saya yang ada, yang menyimak video ini. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana, orang muda yang suka berkarya. Orang muda yang suka berkarya. Di dalam pramuka yang ada adalah panggilan kakak. Tidak ada panggilan bapak, tidak ada panggilan ibu, tidak ada panggilan kakek, nenek, mbah, buyut dan lain-lain ya. Tidak ada panggilan om, tidak ada panggilan mister, master dan lain-lain, tidak ada. Yang ada adalah panggilan kakak. Kenapa ada panggilan kakak? Agar semangat kepramukaan tetap ada seperti semangatnya para kaum muda. Makanya sampai setua apapun tetap dipanggil kakak. Baik sahabat Pawon TV dimanapun berada, pramuka
itu mengenal ada kode etik. Namun sebelum saya masuk ke kode etik, teman-teman Pawon TV mungkin belum tahu kenapa sih lambang pramuka itu di Indonesia digunakan tunas kelapa. Kenapa pramuka menggunakan lambang tunas kelapa? Simple. Coba kita lihat tunas kelapa. Tunas kelapa itu kelapa ya. Kelapa itu ketika dia tumbuh, dia menjulang ke atas. Sebelum dia menjulang ke atas, namanya tunas. Masih pendek, masih kecil. Tunas itulah dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka. Kenapa tunas? Karena tunas itu adalah cikal bakal. Tumbuhnya sebuah pohon kelapa. Tumbuhnya sebuah pohon kelapa berasal dari tunas itu. Dari tunas kecil itu. Tunas cikal bakal. Yang bakal tumbuh. Yang bakal berkembang. Yang bakal menjulang tinggi. Itu tunas kelapa. Pramuka, cikal bakal. Yang bakal memajukan bangsa, yang bakal menghidupkan semangat bernegara, cikal, calon negarawan. Karena mohon maaf, banyak anak-anak yang hobi pramuka dulu dia hobi pramuka, sekarang dia jadi tentara. Dulu dia hobi pramuka, sekarang dia jadi polisi. Dulu dia hobi pramuka, sekarang dia jadi komandan Satpol PP dan lain-lain. Dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Didasari dengan pramuka. Ilmu bernegara awalnya diajarkan di pramuka. Kepada anak-anak yang masih mungkin bisa dibilang di bawah umur. Karena usia siaga itu sudah dimulai sejak dia 7 tahun. Seperti itu. Cikal, tunas kelapa itu cikal, bakal. Yang akan tumbuh lurus ke atas. Oke, setelah dia tumbuh lurus ke atas, namanya adalah pohon kelapa. Nah, pohon kelapa. Tunas kelapa dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka. Kita lihat pohon kelapa. Kita awali dari bawah, dari akar. Akar pohon kelapa kuat, berakar ke bawah. Dan ketika pohon kelapa sudah tumbuh, angin sekencang apapun tidak bisa menumbangkan pohon kelapa. Kecuali pondasinya yang tidak kuat. Kecuali akarnya tidak kuat. Tapi banyak pohon kelapa, mungkin ada pohon kelapa yang tumbang karena angin. Tapi itu sedikit. Karena pondasinya tidak kuat. Tapi dari itu, lebih banyak lagi pohon kelapa yang akarnya sudah kuat dan dia tidak tertumbangkan. Berakar ke bawah, tumbuh ke atas. Karena dia berakar ke bawah, kuat, tidak ada yang mampu untuk menggoyangkannya, untuk menumbangkannya, dia tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas menjulang tinggi dan lurus. Tumbuh ke atas menjulang tinggi dan lurus. Kalau sudah berakar kuat tidak ada yang mampu lagi menggoyahkannya, menumbangkannya. Subur dia akan tumbuh ke atas menjulang tinggi. Lurus. Perjalanan seorang anak pramuka harus lurus. Dengan dasar yang kuat. Diibaratkan akar tadi. Dasar yang kuat, dia akan tumbuh tinggi. Lurus. Pandangannya harus menjulang tinggi. Rencananya harus menjulang tinggi. Itu tunas kelapa yang bakal menjadi pohon kelapa. Lidi, buah, bahkan sampai batangnya. Dari akar ke batang. Batang kelapa sangat-sangat bermanfaat. Banyak digunakan orang untuk bikin rumah, untuk bikin jembatan, untuk bikin bangunan-bangunan yang lain. Itu batang kelapa. Sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia batangnya lurus. Nggak bengkok sana, bengkok sini, tidak. Selain batang yang bermanfaat, apalagi? Selain batang, di pucuk batang, bukan pucuk daun ya, pucuk batang. Kalau orang Melayu menyebutnya umbut. Itu bisa dimakan. Batang yang muda, batang kelapa yang muda di antara pangkal pelepah. Itu kalau orang Melayu, kebetulan saya orang Melayu, menyebutnya
umbut. Dan itu harus ada di acara pernikahan atau acara hajatan-hajatan yang lain. Kalau orang Melayu itu kalau nggak ada umbut itu nggak sah rasanya makan di acara hajatan itu. Makanya orang Melayu pasti ada tuh, khususnya Melayu di Kabupaten Ketapang lah, Kalimantan Barat. Itu bisa dimakan dan enak. Itu batangnya. Kemudian apa lagi? Pelepahnya. Pelepahnya kadang digunakan orang untuk salai ikan, untuk membakar ikan, dan untuk keperluan-keperluan yang lain, untuk kayu bakar pun bisa. Itu pelepahnya. Lidihnya dijadikan sapu, ya kan? Lidihnya dijadikan sapu. Bahkan banyak sebagian orang menggunakan untuk kerajinan-kerajinan. Daunnya digunakan buat apa? Kalau lebaran sering dianyam, dijadikan ketupat. Daun kelapa bisa dijadikan seni-seni yang luar biasa seperti apa gitu. Kalau ada acara tradisi Melayu kadang-kadang dijadikan berbentuk seperti keris, seperti bebek, seperti ayam. Jadi seni-seni yang luar biasa. Itu lidih dan daunnya. Pucuknya bisa dimakan, di pangkal pucuknya bisa dimakan. Sama seperti umbut tadi. Jadi, apalagi buahnya? Buah kelapa. Sabut buah kelapa. Digunakan orang untuk apa? Buat membakar, buat asap-asap. Ya kan? Sabut kelapa. Kalau yang kering tuh kadang dibikin, kalau orang terdahulu, orang zaman dulu, orang Melayu zaman dulu, itu serabut kelapa itu digunakan untuk penggaruk. Jadi dibikin seperti segitiga sabutnya, ditusuk pakai kayu, dijadikan penggaruk belakang. Kalau gatel, bermanfaat. Kalau kering, kadang-kadang digunakan untuk bahan bakar, untuk membakar segala sesuatu, buat bahan bakar di dapur dan lain sebagainya. Kalau masih pakai kayu bakar, buat asap-asap, menghilangkan nyamuk, menghilangkan lalat dan lain-lain. Itu serabutnya. Tempurungnya, batoknya, batok kelapa, tempurung kelapa. Banyak dijadikan apa saja tuh? Dijadikan asbak rokok bisa, dijadikan bahan seni apa saja bisa, dijadikan hiasan dinding bisa, ya kan? Dijadikan wadah makanan kalau punya skill yang luar biasa bisa. Batok kelapa sangat bermanfaat, apalagi dagingnya bisa dimakan. Daging yang masih muda, namanya kelapa muda, bisa dimakan, dagingnya enak. Kalau daging kelapa tua bisa dibikin sayur, diambil santannya, gitu kan. Airnya ya bisa diminum, bisa dibikin minyak goreng. Dari atas pucuk sampai ke akar-akarnya, kelapa sangat bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Begitulah digambarkan gerakan pramuka, anak-anak yang tumbuh dari pramuka. Diharapkan dia selalu bisa bermanfaat untuk apa saja. Untuk apa saja dan di mana saja, seperti tumbuhnya kelapa. Kelapa bisa tumbuh di padang rumput, di tempat yang becek, di pegunungan bisa tumbuh, di tempat yang datar bisa tumbuh, tempat yang miring bisa tumbuh. Di mana saja pohon kelapa bisa tumbuh. Nggak perlu ribet ngurus, cukup ditanam aja. Meskipun nggak kita perhatikan tiap hari, dia pasti tumbuh menjulang tinggi. Itu kelapa, bisa tumbuh di mana saja. Bermanfaat dari pucuk sampai ke akar-akarnya. Tumbuh di mana saja, bermanfaat semua unsurnya. Pramuka bisa hidup di mana saja, di tempat apa saja, dimanapun dia tinggal, dan bermanfaat di tempat itu, menjadi maslahat untuk umat banyak, untuk orang banyak. Bermanfaat di mana saja dia berada, dan bermanfaat dalam hal apa saja. Seperti tunas kelapa, dan seperti pohon kelapa yang tumbuh. Itu lambang gerakan pramuka. Dan pramuka memiliki tanggung jawab yang berat terhadap NKRI. Pramuka itu tidak diajarkan untuk berteriak, berkoar-koar, meneriakkan NKRI harga mati. Tidak diajarkan berkoar-koar seperti itu. Karena NKRI harga mati di pramuka diajarkan untuk ditanamkan di dalam jiwa. Ditanamkan di dalam jiwa. Bukan di lisan. Bukan di lidah. Bukan diteriakan. Karena teriak mulut ini, lidah ini bisa menipu. Mulut ini bisa menipu. Mulut teriak NKRI, hatinya berbicara lain. Bisa menipu tuh mulut. Tapi kalau hati sudah berbicara, bisa dipastikan raganya pun bisa mengikuti. Ya
kan? Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan harus selaras. Seperti itu. Maka NKRI harga mati tanamkan di dalam jiwa, bukan diteriak-teriakan. Kalau sudah ditanamkan di dalam jiwa, sekalipun NKRI harga mati tidak diteriakkan, orang sudah paham kalau kita punya jiwa nasionalisme karena sudah ditanamkan. Apalagi pramuka, merah putih bukan hanya dihormati di tiang. Di pramuka merah putih digantungkan di leher. Artinya apa? Tanggung jawabnya lebih berat ketimbang orang yang hanya menghormati di tiang doang. Bahkan ada yang setiap tahun sekali aja berkoar-koar nyebut NKRI harga mati, tapi ngelihat bendera merah putih dinaikkan hanya setiap tahun ketika 17 Agustus upacara. Tapi teriak NKRI harga mati. Sedangkan di pramuka hampir setiap hari hormat bendera. Hampir setiap upacara menaikkan bendera. Dan hampir setiap menggunakan seragam, merah putih selalu ada menyertai. Tuh. Bukan hanya di jiwa, tapi digambarkan bahwa merah putih pun digantungkan di leher sebagai pertanda tanggung jawab anak pramuka, pembina pramuka lebih berat ketimbang orang yang hanya menghormati bendera di tiang saja. Seperti itu. Ini sedikit selayang pandang pengenalan tentang pramuka, dan tadi baru tentang unsur lambang gerakan pramuka. Insya Allah di video berikutnya saya akan membahas kode etik gerakan pramuka, ada 2, yaitu Dasa Dharma dan Trisatya yang merupakan fondasi dalam mendidik generasi bangsa di dalam gerakan pramuka. Trisatya dan Dasa Dharma. Dan akan saya sertakan pula di akhirnya Pancasila. Insya Allah video ini sebenarnya saya bikin khusus untuk anak-anak didik saya karena kebetulan sekarang masih masa pandemi. Jadi dibuat untuk anak-anak didik saya belajar khususnya tentang kepramukaan. Dan kalaupun teman-teman semua yang sedang menonton sekarang mungkin bisa dipakai bermanfaat untuk teman-teman sekalian, silakan. Yang buruknya dibuang, yang baiknya silakan diambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Ardianto. Kalau di orang banyak mengenalnya Ardi Al-Mudarris. Nama itu bukan semata-mata saya rubah untuk melupakan pemberian orang tua, nama itu bukan ya. Kalau kalian ketemu dengan nama saya Ardi Al-Mudarris seperti yang tertulis di bawah ini, di sini ya, di sini nih. Di sini tetap pasti saya tulis Ardi Al-Mudarris, bukan Ardianto. Ardianto tetap saya simpan. Itu nama dari kecil, pemberian orang tua. Ardi Al-Mudarris, kenapa saya bikin seperti itu? Agar punya makna, punya arti, khususnya dalam keislaman. Karena kalau Ardianto tidak ada maknanya di dalam Islam, tidak ada artinya di dalam Islam. Jadi agar bukan berarti sok ke Islaman, tidak. Kita perlu menunjukkan kredibilitas, ciri khas kita sebagai Muslim. Banyak teman-teman saya yang sekarang merubah namanya. Saya punya teman namanya Anthony. Bahkan dilihat sedikit pun namanya tidak ada unsur keislaman. Halo Anthony, salam pramuka. Sekarang dia Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP sekarang dia. Namanya lebih dikenal sekarang dengan sebutan Anthony Al-Hadi kalau nggak salah. Karena ketika ia berkunjung ke salah satu masjid, di situ namanya dirubah oleh beberapa pemuka agama di situ, dirubah menjadi Abdul Hadi. Kenapa dirubah? Karena namanya tidak ada mencerminkan keislaman sedikit pun. Jadi kenapa nama saya ujungnya menjadi Al-Mudarris, Ardi Al-Mudarris, agar ada unsur keislaman. Karena saya orang Islam. Samalah seperti sahabat-sahabat saya yang Kristen, punya nama Yohanes, ya kan, Yakobus, dan lain-lain. Kelihatan unsur keagamaannya kelihatan. Begitu juga dengan kita Islam. Maka kita bangga dengan Islam. Salah satunya adalah dengan nama-nama keislaman dan lain sebagainya. Bukan berarti kita sombong, tidak. Tapi kita perlu menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Baik sahabat, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Mohon dimaafkan jika yang saya ucapkan ini benar. Insya Allah datangnya dari Allah. Jika ini kesalahan, ini dari kekhilafan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.